Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu Ramadan merupakan momen membentuk karakter anak. Tadi guru-guru kita telah menyampaikan bagaimana Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah, khususnya ketika kita mendidik anak-anak untuk melatih berpuasa. Nah, ini susah-susah gampang begitu ya dalam membentuk anak. Termasuk tadi bagaimana kita memberikan punishment dan juga reward. Nah, kita akan perdalam untuk sesi tanya jawab ini. Kami persilakan ada satu dari jamaah ibu-ibu dan satu dari jamaah bapak-bapak. Kami persilakan terlebih dahulu Ibu Dia yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih atas materi yang telah disampaikan tadi, tapi ada mungkin beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kebetulan saya adalah juga seorang ibu dengan 2 orang anak laki-laki gitu ya Pak. Nah, di tengah gempuran teknologi yang sangat mudah didapatkan oleh kita semua, dari anak-anak sampai orang tua. Nah, seakan-akan pendidikan karakter itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk diucapkan, untuk digaungkan, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Karena anak-anak ini terkadang lebih mendengar atau lebih dulu mengetahui informasinya melalui teknologi, gadget terutama, daripada kita sebagai orang tua, seperti itu. Nah, terus terang saya sebagai ibu juga itu menganggap kesulitan untuk memberikan karakter, bagaimana kita menyikapi pendidikan karakter ini. Walaupun saya juga dosen ya Pak, gitu ya. Saya juga mengajarkan gitu bagaimana mata kuliah akidah akhlak gitu ya, secara teori. Tapi ternyata penerapan di kehidupan sesungguhnya itu menjadi hal yang sangat sulit. Jadi sebenarnya apa sih Pak cara yang terbaik kita mengatasi kemajuan zaman yang begitu pesat ini untuk anak-anak kita? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dia. Memang anak laki-laki itu membutuhkan seni tersendiri, beda dengan anak perempuan ya ketika kita mendidik anak. Nah, silakan ya kalau boleh sambil turun biar bisa lebih terjawab. Kalau Ibu dosen juga bingung, saya juga dosen, Bapak juga bingung, Bu. Jadi kita sharing aja kalau gitu, barangkali kita bisa menemukan. Mungkin Ibu kita yang melahirkan, tetapi anak kita diambil sebelah, yaitu teknologi. Kalau dulu anak yang kita lahirkan, kemudian kita bilang, nak jangan bergaul ke sana. Saya dulu diajari sama bapak saya, karena sebelah sana itu orang gak rajin sekolah, takut terpengaruh. Akhirnya saya dilarang orang tua untuk bergaul di sana. Tapi sekarang kan gak mungkin melakukan itu kan Bu. Kenapa? Anak-anak dikurung di kamar itu senang sekarang. Dulu kalau dikurung di kamar itu adalah bagian dari hukuman. Sekarang malah senang, yang penting jangan berpisah dari handphonenya. Nah, saya pikir ya puasa ini adalah latihan kita untuk mengajak anak-anak itu menahan diri. Al-imsak ya. Al-imsak, menahan diri. Jadi kalau makanan yang paling diinginin, kemudian minuman yang paling dia minatin, dia berani tinggalkan. Mungkin dengan cara berpuasa itu bisa juga anak-anak kita diajari. Berapa lama dia pegang handphone. Dan untuk apa anak-anak kita pegang handphone. Itu mungkin teorinya. Karena kan pendamping kadang-kadang udah sibuk sendiri, orang-orang sekarang daripada mengganggu bapak sama ibunya dikasih handphone aja. Kemudian anak-anak berselancar. Anak-anak tuh native ya, digital native anak-anak kita. Jadi otomatis ngerti. Beda yang sudah usia kolonial ini. Yang sudah 50-50 ibu-ibu ini diajari berkali-kali nggak paham-paham. Ya Bu ya, paling dipakai handphone doang. WA nggak tahu, IG nggak tahu, TikTok nggak tahu, Twitter nggak tahu. Tapi anak kecil selancar kemana-mana Bu. Kadang-kadang orang tua daripada diganggu anak kasihin aja, nggak tahu berselancar kemana-mana. Akhirnya apa? Anak kita yang harusnya al-madrasatul ula adalah pendidikan pertama adalah ibu. Ketika tidak diambil ibu, ini yang kedua diambil sekolah. Kalau sekolah tidak ngambil juga kepada anak-anak kita, maka diambil lingkungannya. Lingkungan terdekat sekarang adalah teknologi yang ada tuh. Saya nyebutnya kadang-kadang ini menjadi sarana kebaikan, kadang-kadang jadi setan gepeng. Ya, jadi setan gepeng kadang-kadang. Kenapa? Menjadi masalah anak-anak itu terganggu terhadap pendidikan dan seterusnya. Maka menurut saya yang paling bisa adalah ibu jangan
pernah merasa lelah, jangan pernah merasa capek untuk terus mendampingi anak. Dan diberi waktu, saya pun juga nggak ngatasin. Ngomel namanya waktunya sholat, waktunya belajar. Mereka scroll itu bisa kuat sampai 2 jam, 3 jam. Tapi baca Quran anak-anak kita. Dan ini kadang-kadang efeknya anak-anak sulit konsentrasi. Belajar paling capek 5 menit, paling lama 10 menit dia butuh hiburan. Karena fokusnya cepat berubah. Ini pengaruh media sosial. Maka sebagian negara seperti di Rusia sekarang sudah mulai. Bahkan ini yang diminta oleh MUI, saya sebagai orang MUI. Agar membatasi usia anak untuk mengakses medsos. Di kita ada pembatasan 13 tahun, 16 tahun. Tapi kan sengaja orang tuanya membukain dan untuk melakukan pelanggaran itu. Jadi orang tua hanya karena apa? Malas ya terus-terusan dengan anak. Ya. Menurut saya solusinya kita dampingin terus, kita dekatin terus. Jangan pernah lelah. Diberikan kadang-kadang hiburan-hiburan seperti Ramadan begini mungkin bisa diajak melihat di mana tempat pendidikan, interaksi yang tidak pakai handphone. Kalau kami itu punya pesantren tidak boleh pakai handphone. Tapi anak-anak pada waktu tertentu boleh hubungan sama orang tua. Bisa menggunakan komputer pada waktu tertentu tapi juga dipantau oleh guru. Mungkin agak mendengar tapi yang pulang pergi begini agak sulit nggak dikasih handphone, nggak bisa kelacak, dikasih handphone dia kemana-mana. Nah ini mungkin bagi kita harus didampingin pendidikan untuk menahan diri tidak terlibat terlalu lama dengan handphone saya pikir penting. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Kiai Haji Khairul Nafis atas jawabannya. Ini Kiai Haji Khairul Nafis suaranya sampai serak juga dalam rangka mendidik anak ya. Begitu ya. Baik, terima kasih Kiai Khairul atas jawabannya.